Kitab kita di dalam Markus 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saya memberikan judul tentang Maria Magdalena atau Maria dari Magdalena. Next, mari perhatikan ayat-ayat ini saudaraku. Kita baca bersama-sama, pelan-pelan saja, tidak usah salip-salipan, tidak usah balap-balapan. Kita mau menikmati sekarang ini bacaan dari Markus 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yang belum ketemu di Al-HP saudara, sudah menuliskannya di PowerPoint ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, sudah semuanya ya. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Next, perhatikan sekarang ini Maria Magdalena atau Maria dari Magdalena. Saudaraku, pertanyaan yang seringkali terlintas dalam pikiran saya, kenapa yang pertama kali melihat tentang kebangkitan Yesus adalah Maria dari Magdalena? Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukan murid-murid yang lain? Pertanyaan seringkali muncul, kenapa harus dia, saudaraku? Dia kan perempuan. Dia kan wanita yang pernah diusir sama Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-9, yang B, saudaraku ya. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir apa, saudaraku? Mengusir 7 setan dari dirinya. Saudara, seseorang yang baru saja bertobat, seseorang yang baru saja terhindar dari setan-setan, dari 7 setan di tubuhnya. Dalam paradigma seseorang mungkin berkata seperti ini, gak mungkin kamu bisa melihat Yesus lagi dan sedang bangkit. Mungkin kamu sedang dalam bahasa Jawa ketok-ketokan seperti itu. Gimana? Terkadang kita selalu seperti itu, saudara. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Ketika kami mengalami hal yang sama, kehilangan seorang anak, kami selalu ketok-ketok bertahun-tahun lamanya. Bahkan ini Maria Magdalena selalu ketok-ketok, mungkin orang berkata seperti itu. Para murid berkata, ketok-ketokan. Ayat selanjutnya di ayat 11, saudaraku ya, bahwa mereka tidak mempercayai perkataan Maria Magdalena. Kenapa nggak percaya? Karena pertama hari yang saudara ingat bahwa karena Maria Magdalena adalah perempuan. Kenapa dengan wanita? Kenapa dengan perempuan, saudaraku? Dan kenapa harus Maria Magdalena yang pertama kali melihat? Padahal dia orang yang pernah diusir setan dari dirinya, ada 7 setan dari dirinya. Kenapa harus dia sih seperti itu? Saudaraku, ingat ini. Kenapa harus wanita yang diusir? Harus wanita diusir. Kenapa harus wanita harus melihat pertama kali? Ingat, karena daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, seseorang yang baru saja bertobat tidak akan ada kepercayaan sepenuhnya. Karena apa? Takut kalau dia kembali lagi. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahunan yang lalu, ada seseorang dukun sakti yang katanya bertobat. Terus diberikan ruang kepada publik, aku telah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian kesana kemari seperti itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kembali lagi jadi dukun. Enggak bertobat lagi. Belum bertobat lagi, mungkin tahun yang akan bertobat lagi. Ada amin? Karena banyak orang berkata, dia bertobat sehingga diberi ruang. Maria Magdalena baru saja dilepaskan Tuhan Yesus dari 7 setan. Mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, saudaraku. Sehingga para murid tidak memberikan ruang kepadanya. Bahwa itu sebuah kebenaran. Saudara, siapapun dalam Tuhan itu bisa diberikan ruang kesaksian. Diberikan ruang untuk bertumbuh. Tetapi Maria Magdalena ini tidak mendapatkan ruang karena sudah ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia perempuan yang pertama. Yang kedua, karena dia pernah hidup dengan 7 setan tadi. Saudara bisa menangkap ini, saudaraku ya.
Sehingga pada waktu itu, intinya bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya mengasihi laki-laki. Bahwa Yesus juga mengasihi perempuan. Katakan amin. Sehingga saya mengasihi istri saya. Kenapa? Karena dia perempuan. Saudaraku, mari belajar hari ini. Bagaimana Tuhan ini meninggikan seorang wanita namanya Maria Magdalena. Sekalipun para muridnya itu berkata, nggak mungkin. Kamu nggak mungkin melihat Yesus. Kamu nggak mungkin melihat Yesus bangkit. Kamu nggak mungkin melihat Yesus bangkit. Saudara, tetapi Maria Magdalena ini benar-benar melihat. Para wanita juga benar-benar melihat bahwa Yesus telah bangkit. Sampai hari ini banyak yang gak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Saya sering kali berkata, ya mungkin saya akan kalah dengan apologet. Tapi saya hanya berkata, saya bisa menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa yang hebat. Katakan amin. Yesus adalah orang yang hebat luar biasa. Dia mau jadi sama dengan manusia. Tuhan yang mau jadi sama dengan manusia. Betapa hebat, betapa dahsyat dia. Betapa luar biasanya. Dia bukan hanya pergi untuk mengalahkan maut, tapi dia juga memproklamirkan dirinya kepada orang-orang mati sebelumnya. Dan berkata, aku ini Mesias. Saudaraku, betapa Yesus ingin meninggikan Maria dari Magdalena ini. Sekalipun orang gak nganggap dia. Sekalipun orang gak nganggap dia, kamu tuh wanita, gak mungkin kamu bisa diberi penglihatan sama Tuhan. Kamu itu wanita, gak mungkin Tuhan menunjukkan dirinya kepadamu. Gak mungkin, apalagi orang sedang berkabung, saudaraku ya. Orang sedang berkabung, saudara masih ingat ketika saya berkabung pada waktu itu. Banyak pendeta yang sampai stres untuk membangkitkan semangat lagi. Karena apa? Wah Pak Daniel, kamu itu kayak Abraham yang harus mengorbankan anak untuk sebuah pelayanan. Anak Bapak juga dipanggil Tuhan. Abraham juga mengalami hal yang sama. Karena saya tahu cerita ini, saudara tahu cerita ini, kisah ini. Saya berkata, Abraham anaknya urip, anakku mati. Ini sama dengan Maria Magdalena berkata, weh, kamu gak mungkin bisa seperti ini. Petrus juga berkata, mungkin ya toh. Gak mungkin Yesus, dia sudah dikubur di sana kok. Kamu ngomong dia bangkit seperti itu. Saudara, mungkin ini hal yang sama karena Petrus tahu orang yang mati gak mungkin bangkit. Tapi dia gak sadar Yesus pernah berkata, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa Tuhan memilih orang yang tepat. Kenapa memilih orang yang tepat? Saudaraku, sekarang kalau umpamanya Petrus yang pertama kali diberi penglihatan, diberi ketika Yesus bertemu dengan Tuhan. Mungkin Petrus berkata, iya Tuhan, mungkin dia akan sedikit bersaksinya. Tapi jika wanita, saudaraku ya, perhatikan ini, jika wanita ada sesuatu kejadian, saudaraku ya, kira-kira ngomongnya berapa kali? Dikit ya. Wanita dengan perempuan, wanita dengan laki-laki jika terjadi sesuatu, mungkin mungkin ada orang sedang jatuh di sana seperti umpamane ya toh. Kira-kira, ini kira-kira saudaraku ya. Laki-laki akan ngomong, oh di sana jatuhnya. Tapi perempuan akan ngomong berkali-kali dan berkali-kali. Kira-kira gimana? Orang sah dikongkon wanita yang berkata, weh ngerti lah, kalau kayak kejadian gini. Gimana? Orang sah ditakoni wanita sudah bersaksi biasanya. Gimana? Halo yang wanita-wanita. Biasanya itu seperti itu, rasa dikongkon, rasa ditakoni itu sudah ngomong. Ada kejadian itu. Betul tak? Betul tak? Cerita dengan yang lain. Seperti ini, saudaraku ya. Nah laki-laki, nak takoni, ya meneng biasanya. Gimana? Sehingga Tuhan memilih orang yang tepat ketika dia berikan bertemu dengan Maria Magdalena. Karena apa? Karena dia tahu Maria Magdalena pasti akan banyak ngomong pada semua orang bahwa Yesus telah bangkit. Wow, ini loh maksud Tuhan. Kenapa dia gak pilih laki-laki ketika bangkitannya pertama kali tentang kebangkitannya itu? Karena laki-laki kan berkata, kalau dia ditanyai akan ngomong. Tapi kalau gak ditanyai, menang pasti. Tapi Maria Magdalena rasa ditakoni, kamu tahu nggak? Yesus kemarin bangkit. Kamu tahu nggak? Ngerti nggak? Itu loh batunya itu yang besar itu udah gelundung ke sana dan Yesus nggak ada dan dia bertemu dengan saya. Maria Magdalena rasa ditakoni, dia ngomong pada semua orang yang ditemui.
Ini maksud Tuhan. Kenapa dia milih Maria Magdalena? Karena dia tahu Maria Magdalena orang yang tepat. Dia yang pergi ke kubur Yesus, yang pagi benar. Itu bukan laki-laki. Bukan para rasul-rasulnya. Tapi para murid-murid yang perempuan. Maria Magdalena dan Maria ibunya. Dan para wanita yang lain. Mereka pergi ke kubur Yesus. Dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pertama kali. Dan pada para wanita. Saudaraku, para murid gak percaya. Saudara, Tuhan juga dalam hidup kita. Banyak orang gak percaya tentang kebangkitannya. Tuhan juga gak peduli. Tapi para murid Yesus diinginkan Tuhan tetap bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Kenapa Yesus memilih Maria Magdalena? Sekalipun banyak orang gak percaya tentang perkataan dia, tentang kebangkitan Yesus. Dia tetap ngomong, gak peduli kamu percaya atau enggak. Penting aku ngomong, Yesus telah bangkit. Itu maksudnya Tuhan. Kenapa kita dipilih Tuhan? Karena kita juga diinginkan Tuhan seperti Maria Magdalena. Tetap ngomong, Yesus bangkit, dia adalah Tuhan. Banyak yang gak percaya. Tapi ingatlah baik-baik, Maria Magdalena dipilih sekalipun dia gak dipercaya orang lain. I don't care, kata Maria, mungkin seperti itu. Kamu mau percaya atau enggak, penting aku bersaksi, Yesus telah bangkit, aku saksinya, seperti itu. Orang berkata, enggak mungkin Maria Magdalena, dia sudah dikubur, seperti itu. Enggak mungkin Maria Magdalena. Saudaraku, tapi Tuhan memilih orang yang tepat. Sekalipun orang-orang yang enggak diperhatikan sama laki-laki. It's okay lah, enggak apa-apa lah. Laki-laki jika melihat kejadian, jika enggak ditanyakan, diem. Tapi perempuan, sekalipun enggak ditanya, dia akan ngomong. Gitu? Halo. Itu alasannya kenapa Yesus memilih Maria Magdalena dan para wanita pertama kali menampakkan diri. Karena sekalipun enggak ditanya, dia akan ngomong, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Enggak dipercaya sama orang, enggak apa-apa. Yang penting aku tahu, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Itu diinginkan Tuhan. Saudara dan saya, mau laki-laki, mau perempuan, mau wanita, mau pria, ingatlah baik-baik. Di luar sana mungkin masih banyak orang yang enggak percaya pada Tuhan. I don't care. Kita enggak peduli. Yang terpenting kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena bisa menobatkan seseorang percaya pada Tuhan Yesus, bukan diri kita. Kita hanya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang membuat mereka bertobat adalah Roh Kudus. Katakan amin. Kita yang berkata pada mereka, Yesus adalah Tuhan. Mungkin kita sama seperti Maria Magdalena. Kamu tahu enggak? Yesus 2000 tahun yang lalu, batu yang sangat besar digulingkan oleh para malaikat. Dan Yesus bangkit dari kematian. Dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias dijanjikan oleh Tuhan. Dan dilihat dirinya sendiri untuk menjadi kurban Paskah. Untuk menebus kita. Orang berkata, ngapusi. Enggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan bagian kita. Biarkan Roh Kudus bekerja atas mereka. Maria Magdalena dipilih orang yang tepat untuk menyampaikan kabar itu. Mungkin kalau para rasul yang dipilih pertama kali menampakkan diri kepada para rasul laki-laki, mungkin mereka akan diam. Iya Tuhan ya, iya Tuhan ya. Tapi jika perempuan, orang sah ditakoni, pasti dia ngomong. Dan dia berkata, Yesus adalah Tuhan. Amin. Maka banggalah menjadi wanita. Amin. Yang wanita berbanggalah karena engkau dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Banggalah menjadi wanita karena akan menjadi wanita-wanita terpuji. Ini program GCA soalnya. Kau menjadi wanita terpuji karena kau dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar baik, untuk mendampingi suamimu, mendampingi anak-anakmu, mendampingi keluargamu. Semuanya telah hadirat Tuhan. Amin. Dan Tuhan gak pernah salah memilih. Dan dia memilih Maria Magdalena supaya Maria Magdalena bersaksi. Tuhan juga tidak pernah salah memilih saudara dan saya untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Katakan Yesus baik. Next, yang terakhir. Saudara,
Ini kira-kira ketika Maria Magdalena nggak dipercaya, mungkin Tuhan berkata, kapok gitu. Sing ngongkon kue kesaksian sopo. Seperti itu Tuhan. Gak ada ayatnya. Mungkin kita juga dalam pelayanan seperti itu. Aku sudah melayani Tuhan selama ini. Tapi deritaku masih sangat banyak. Bertahun-tahun aku jomblo. Bertahun-tahun banyak sekali masalah. Bertahun-tahun banyak sekali tantangan. Apa sih Tuhan? Bukan kau sudah memilihku? Mungkin Tuhan berkata, lali ngongkon kue pelayanan sopo. Mungkin ya toh. Loh, tapi kan Tuhan sudah memilihku. Lah iya. Janjiku memang akan memberikan kamu berkat-berkat yang luar biasa. Gak ada. Tapi janji Tuhan yang pasti buat saudara itu menyertai saudara sampai Maranatha. Katakan amin. Saudaraku, tapi yang terjadi ketika Maria Magdalena tidak diberi kepercayaan sama para murid-muridnya. Perhatikan di ayat 12 sampai 14. Yang setelah itu mereka menamakan diri kepada siapa? Ayat 12. Dua orang waktu mereka jalan-jalan di Emmaus. Di Emmaus, dan mereka juga bersaksi. Ketika bertemu dengan para murid-muridnya, mereka juga bersaksi. Banyak yang nggak percaya juga, salah satunya Thomas pada waktu itu. Tetapi lanjut kemudian setelah itu, Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Semua muridnya percaya termasuk Thomas. Bahkan secara pribadi Yesus datang pada Thomas. Jadi perhatikan ini. Sekalipun pernyataan Maria Magdalena, dia nggak bisa diam bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak yang nggak percaya. Dan Yesus juga menambahkan diri pada Kleopas dan juga para murid yang lain. 70 murid yang lain yang dua itu diantaranya adalah 70 murid yang pernah diutus Tuhan. Bertemu di Emmaus dan kembali kepada para rasul. Para rasul pun berkata, kamu bukan rasul. Kamu kan 70 murid yang diutus seperti itu. Nggak mungkin Yesus bangkit. Dia berkata seperti itu. Tapi dengan ke-12 rasul, Yesus datang, baru mereka berkata, tenan toh iki. Saudara, seringkali kita dibuat domblong sama karya Tuhan. Kayak hidup kita. Ngerti nggih domblong nggih? Sing untuk Jawa ngerti domblong ora iki? Seringkali hidup kita dibuat domblong sama Tuhan. Hidup kita banyak tantangan, banyak masalah. Bahkan terkadang orang lain nggak percaya dengan kita. Tapi terkadang Tuhan selalu menyelesaikan pekerjaan kita. Masalah kita, tantangan kita dalam hidup kita semuanya. Sekarang kita berkata, buat mentok Gusti. Tapi ketika masalah dan pekerjaan kita selesai, kita berkata, iya yo. Tuhan betapa hebatnya Tuhan itu dalam hidupku, Tuhan Yesus. Oh iya yo. Kok bisa seperti ini sih Tuhan? Maksudnya gimana sih? Seringkali kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Karya Tuhan yang gak pernah kita mengerti tentang karya Tuhan dalam hidup kita semuanya. Iya Tuhan ya. Kok bisa ya? Saudara, dengan pekerjaan-pekerjaan yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Bahkan pembangunan gereja kita juga mungkin kita berkata, kok iya yo? Ketika kita sudah selesai, kita berkata, wow. Kita tidak akan menyangka berapa orang yang membantu gereja ini. Kita nggak menyangka sampai jadi gereja ini. Kita nggak menyangka, kok bisa ya? Iya ya. Ketika sudah selesai, oh iya ya. Seringkali kita hanya berkata seperti itu. Tapi ketika dalam proses yang ke sana, kita seringkali dibuat bugrek, stres dan lain sebagainya. Ini gimana sih Tuhan? Ini gimana sih Tuhan? Tapi ingatlah baik-baik. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Katakan amin. Dia selalu membela orang-orang dipilihnya. Ketika Maria Magdalena tidak dipercaya, dia juga menampakkan diri pada dua orang di Emmaus yang bagian dari para murid. Sampai kepada rasulnya pun saudara ingatlah baik-baik. Rasul kemungkinan besar gak percaya. Gak mungkin mereka Tuhan menampakkan diri kepadamu. Kamu kan 70 orang murid, bukan 12 rasul. Tapi sampai ketika Yesus menampakkan diri pada para murid-muridnya, pada rasul-rasulnya, baru mereka berkata, iya, Tuhan bangkit. Bukankah Tuhan pernah berkata ya, dia bangkit di hari ketiga.
Sekalipun hidupmu terkadang tidak dipercaya sama orang lain. Sekalipun kau direndahkan sama orang lain. Sekalipun orang-orang merendahkan engkau hanya memandangmu sebelah mata. Ingatlah baik-baik. Yesus tidak pernah salah memilih saudara. Katakan amin. Dan dia selalu membela saudara. Coba tengok kanan kirimu dan katakan, Tuhan tidak pernah salah memilih engkau seperti itu. Wow. Betapa dahsyat Tuhan kita. Betapa hebat Tuhan kita. Tuhan gak pernah salah memilih saudara. Ketika engkau tidak dipercaya sama orang lain, ketika engkau direndahkan sama orang lain, ingatlah baik-baik. Tuhan selalu membela saudara dalam keadaan apapun hidupmu. Sehingga banyak orang mengerti bahwa Yesus besertamu. Karena itu janji Tuhan kepada saudara. Menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Mari berdoa. Jika Yesus tidak mau menjadi manusia, jika Yesus tidak mau berkorban menjadi domba Paskah, apalah arti hidup saudara? Apa arti hidup saudara dan saya tanpa pengorbanan Tuhan di kayu salib? Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Tersedia bagimu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu salibmu membuka mata, betapa berharga nilai hidup. Anugerah yang selamatkan Yesus, apa arti hidup bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagimu. Ku bersyukur atas kasih Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagimu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saudara, perhatikan hal ini.
Mungkin dalam hidup kita, kenapa harus dia yang selalu dipilih Tuhan? Kenapa harus dia yang selalu diberkati Tuhan? Mungkin pernyataan-pernyataan terlintas dalam pikiran kita. Sama seperti hidup kita mungkin berkata tentang Maria Magdalena, kenapa dia dipilih Tuhan yang pertama kali melihat Yesus dalam kebangkitannya? Karena Yesus tidak pernah salah pilih. Dia pasti akan berkata, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ingatlah saudara, Yesus tidak pernah salah memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Karena dia tahu bahwa saudara dan saya akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia rela mengorbankan nyawa buat saudara dan saya. Menjadi domba Paskah. Untuk menghapus dosa. Bersyukurlah. Sebab Tuhan sangat baik dalam hidupnya. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Salibmu mengubah hidup, betapa berharga nilai hidup. Semua dosa menggantikan diriku, bukan karena kekuatan anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidup? Tuhan, layakan kami Tuhan Yesus untuk melayani setiap anak-anak-Mu masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, layakan kami Tuhan Yesus, lahirkan kami supaya bisa melayani setiap anak-anak masuk dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjadi bagian Engkau. Dan kami tahu kami mengambil roti dan anggur perjamuan. Kami telah bersatu dengan Tuhan. Dan kami bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berbakti dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Yesus, apa arti hidup bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia lagi. Ku bersyukur atas kasih Kau, Yesus, apa arti hidup bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagi. Ku bersyukur atas kasih Kau, Yesus, apa arti hidup
apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kamu, Yesus. Apa arti hidup? Mari bangkit berdiri sama-sama. Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saudara, kita sudah mengambil roti dan anggur perjamuan. Ketika kau memakan dan meminum anggur perjamuan, engkau telah bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jadi ketika aku mengambil roti dan anggur perjamuan, ingatlah selalu bahwa Yesus ada dalam engkau dan engkau di dalam Yesus. Dan saudara percaya bahwa Yesus telah bersatu dengan engkau. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah salah memilih saudara menjadi bagiannya Tuhan Yesus. Mari mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, mengangkatnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Inilah menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari mengangkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah, inilah menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Bersyukurlah senantiasa. Ketika Yesus harus mengalami dipermalukan. Ketika Yesus harus bermahkotakan duri. Ketika Yesus harus mengalami cambukan sakit. Ketika Yesus harus mengalami jerih payah yang luar biasa. Ketika Yesus mengalami menjadi tanah. Untuk menanggung kutuk semuanya. Buat saudara dan saya. Dan hari ini, saudara dan saya memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita memperingati perayaan kebangkitan Tuhan hari ini. Dan mengambil bagian dalam perjamuan. Engkau menjadi bagian Tuhan. Dan Tuhan menjadi bagian kita. Dan ingatlah selalu, Tuhan tidak pernah salah memilih saudara untuk menjadi bagiannya. Dan Dia selalu menjadi pembela hidupmu. Apa menjadi deritamu, menjadi susahmu, menjadi sakitmu. Yesus telah mengalami semuanya untuk saudara dan saya. Segala sakitmu telah disembuhkan. Segala deritamu telah diangkat. Segala susahmu, Yesus telah menanggungnya. Bahkan ketika engkau merasa dipermalukan, ingatlah baik-baik. Yesus telah mengalaminya buat saudara dan saya. Karena engkau sangat berarti di mata Tuhan. Sehingga Yesus mau menjadi sama dengan manusia. Menjadi korban domba Paskah.
Itu sebuah pengampunan dosa buat saudara dan saya. Engkau sangat berarti. Yesus, Engkaulah sangat berarti buat hidup kami. Yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sangat berarti. Yes. Amin. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah artiku yang telah memberikan nyawa, yang telah memberikan nyawa, yang terbaik tersedia bagimu. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagimu. Ku bersyukur atas kasih karunia. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Segala sakit, segala beban, Yesus telah menanggung. Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Dia menjadi pembelamu. Dan percayakan semuanya. Karena Yesus menanggung semuanya. Pembelamu menanggung. Yes. Kau sangat berarti. Kau sangat berarti. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitmu sembuhkan. Deritamu dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan. Kemenangan. Kemenangan dan demi kemenangan ada dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan. Pemulihan dan demi pemulihan ada dalam dirimu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kesuksesan ada dalam tanganmu. Karena